Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah pada pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai nikmat, ya, Masya Allah, nikmat yang tiada henti-hentinya, nikmat yang teramat banyak yang tidak mungkin untuk kita bisa menghitungnya. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jikalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangatlah zalim dan sangatlah tidak tahu terima kasih. Iya ibu ya, nikmat Allah sangat banyak yang harusnya kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Dengan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Intinya itu, siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka dia telah menjadi hamba Allah yang bersyukur, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, kemudian meninggalkan, menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah larang. Kalau kita bisa mengamalkan itu, maka kita termasuk dari hamba Allah yang pandai bersyukur. Allah janjikan kepada kita, siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang sungguh-sungguh, kata Allah, jika kalian bersyukur, sungguh-sungguh, kata Allah, akan aku tambah nikmatnya kepada kalian. Kita diberi rizki misalnya, kemudian kita bersyukur, Allah akan tambah rizki kita. Kita tadinya sakit, alhamdulillah sehat. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah kesehatan kita. Apalagi Allah jadikan kita dimudahkan, alhamdulillah, untuk datang ke pengajian, dimudahkan untuk baca Al-Quran, dimudahkan untuk beribadah, melaksanakan ibadah sholat. Kemudian kita bersyukur dengan memperbanyak ibadah tersebut, kemudian menjauhi larangannya. Allah akan tambah semangat kita untuk menjalankan ibadah. Itu pokoknya Allah akan tambah. Di mana kita bersyukur, disitulah Allah akan tambah nikmat kita. Dapat anak, alhamdulillah, akhirnya punya anak, bersyukur, insya Allah Allah akan tambah anaknya. Saya hampir ngomong bersyukur punya istri. Alhamdulillah. Ya, iya. Ya, itu Ibu ya.
hati-hati kalau kita tidak bersyukur. Allah ingatkan apa Ibu? Allah punya siksa yang sangat pedih. Allah nggak bilang akan aku cabut nikmatnya, tapi bisa jadi ya, karena di antara yang mencabut nikmat kepada kita yaitu dosa dan maksiat. Ya, akan tetapi di ayat ini Allah ingatkan, siapa yang tidak bersyukur, siapa yang tidak tahu terima kasih, dikasih rizki bukannya malah ibadah, dikasih kesehatan bukannya malah ibadah, dikasih mata yang memberikan lisan, mulut bukannya untuk digunakan yang baik-baik malah untuk berbuat dosa dan maksiat. Allah ingatkan, Allah punya azab yang sangat pedih ya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Baik, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan membahas tentang hak-hak sesama muslim. Ya, ini pembahasan yang sangat penting. Bahwasannya Ibu, agama kita itu agama akhlak Ibu ya. Agama akhlak. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia? Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak sesama muslim, kata Nabi, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim kepada muslim yang lainnya itu ada berapa Ibu? 6. Sittun berapa? 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, kalau engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapkanlah apa? Salam. Pertama tuh. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang, penuhilah undangannya. Itu yang kedua ya, kalau diundang. Nah, nanti kita jelasin undangan apa ini ya kan. Wa idza istansahaka fansahhu. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Dan kalau saudaramu bersin ya, bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang dengar menjawab. Apa jawabannya? Yarhamu Allah kalau yang bersin saya. Nah, kalau yang bersin Ibu RT jawabnya apa? Yarhamu ilah. Muntas. Wa idza marida fa'uduhu. Kalau dia sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya. Itu Ibu ya, ada 6 hak sesama muslim yang harusnya kita penuhi ya. Hak muslim itu perintah yang dituntut untuk dikerjakan, benar-benar ditekankan dan jangan sampai kita tinggalkan. Jadi hak itu tuh nanti ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, bisa jadi ya. Dan disebutkan di hadis ini haknya ada 6, itu bukan membatasi hanya 6, bisa jadi lebih dari itu ya. Cuman di sini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam ada 6. Baik. Yang pertama Ibu, apabila kita bertemu saudara kita, ucapkanlah salam kepadanya. Ya, mengucapkan salam hukumnya apa Ibu? Wajib atau sunnah? Atau boleh? Boleh?
sunnah. Nah, kalau jawabnya hukumnya wajib. Tapi di sini, Bu, secara umum ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah mana yang lebih Allah cintai? Yang wajib tentunya, ya. Yang wajib. Sholat wajib sama sholat sunnah lebih utama mana? Wajib. Lebih dicintai Allah. Yarhamukillah. Enggak, ibunya baca alhamdulillah enggak? Udah, alhamdulillah. Nanti kita bahas, Bu, bagaimana hukumnya kalau orang bersin tapi dia nggak mengucapkan alhamdulillah. Perlu dijawab nggak? Enggak perlu, dia aja nggak. Iya, ya, kalau mengucapkan alhamdulillah kita jawab. Kemudian yang bersin itu ada jawabannya lagi, ya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nggak hafal ya, ntar dihafalin Ibu ya. Jangan kalah sama anak-anak ngaji itu, dihafalin nanti ya. Baik. Iya, secara umum Ibu, ibadah yang wajib itu lebih dicintai Allah dibandingkan ibadah yang sunnah. Akan tetapi kita juga dianjurkan mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Di antara manfaatnya untuk menyempurnakan, melengkapi ibadah-ibadah wajib kita yang banyak kekurangannya. Apakah Ibu yakin sholat wajib Ibu sudah sempurna gitu? Hah? Enggak, ya kan? Sholat pikirannya kemana-mana, ya kan? Hujan, jemuran belum diangkatin, misalnya lagi sholat lagi. Wah, ya kan? Oh, itulah ya. Nah, makanya kan kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu, ya, awal yang dihisab, awwalu ma yuhasabu abdihi yaumal qiyamah min amalihi sholatu, ya. Awal yang akan dihisab dari seorang hamba amalannya pada hari kiamat adalah apa? Sholat. Apabila sholatnya bagus, ya, idza sholahat sholahat sairu amali. Kalau sholatnya bagus Ibu, itu amalan yang lainnya tuh bagus semua Ibu. Wa idza fasadat, dan kalau sholatnya rusak, kadang sholat kadang enggak, apalagi enggak sholat sama sekali, na'udzubillahi min dzalik Ibu ya. Ibu perhatikan Ibu ya, sholat kita, kemudian perhatikan ibadah sholat keluarga kita, suami dan anak-anak Ibu ya. Nah, soalnya kalau sholatnya udah rusak ya, maksudnya ya kadang sholat kadang enggak, apalagi enggak sholat, maka rusak semua amalannya. Nah, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, ya, lihatlah apakah hambaku mempunyai amalan-amalan sunnah, ya, karena manfaatnya untuk menyempurnakan dari sholat-sholat wajibnya yang banyak kekurangannya. Nah, maksud saya apa? Secara umum Allah lebih mencintai yang wajib. Bayangkan Ibu, keutamaan qobliyah apa? Subuh lebih utama dibandingkan dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnahnya, apalagi sholat wajibnya. Ya, sholat sunnahnya aja lebih keutamanya luar biasa, apalagi sholat wajibnya. Nah, ada amal ibadah yang hukumnya sunnah akan tetapi lebih utama dibandingkan yang hukumnya wajib, yaitu apa? Mengucapkan salam. Lebih utama mana, yang memulai salam atau yang menjawabnya? Lebih utama yang bukan yang menjawab, yang memulai. Nah, itu ya, padahal hukumnya sunnah, tapi ini lebih utama dibandingkan yang jawab. Kenapa? Dia yang memulai. Makanya Ibu, kalau kita mengucapkan, kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita yang mendengar waalaikumsalam, minimal itu, ya kan? Boleh juga kita menambahi waalaikumsalam warahmatullah, boleh.
Boleh juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lebih sempurna. Lebih afdol mana? Yang mengucapkan salam atau yang menjawab salam, meskipun yang menjawab salam komplit jawabnya, padahal yang mengucapkan salam hanya assalamualaikum, yang jawab salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama yang memulai salam. Itu ya keutamaan orang yang memulai salam. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama kita ya. Jadi ada ibadah sunnah tapi lebih utama dibandingkan yang wajib, yaitu apa? Memulai mengucapkan salam. Ya, dan inilah syiar agama Islam dulu. Ya, orang Islam itu kalau ketemu mengucapkan apa? Salam, assalamualaikum. Jangan yang lain, jangan ya. Hey bro gitu. Oh ya, salam. Orang Islam kok ya kan. Oh masya Allah, saya di sini sampai terharu sama anak-anak ibu ya. Saya ketemu anak di mana aja, assalamualaikum. Masya Allah. Itu ibu, itu anak-anak ibu. Kalau sampai besar seperti itu ya kan, ketemu para guru-guru sini, ustadz-ustadz, ustadzah sini, kemudian mengucapkan salam, itu akan tertanam di dalam hatinya kebaikan. Sampai pun dia besar, dia akan menghormati siapa? Gurunya, ustadznya, ustadzahnya. Dan dia akan malu apabila dia berbuat tidak baik, berbuat maksiat, ya kan? Ada guru. Nah, itulah alhamdulillahnya ibu. Beruntungnya kalau di dalam sebuah wilayah, satu desa, satu kampung itu ada ustadz ibu ya, bukan saya maksudnya ya, dimanapun itu menjadi penerang di dalam wilayah tersebut ya, di dalam kampung tersebut ya. Maka keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang ahli ibadah, kata Nabi, bagaikan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlul qamari lailatul badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah itu bagaikan bulan purnama ya dibandingkan bintang-bintang. Ya kalau bulan purnama kan terang ya, menerangi. Kalau bintang kan ya ada cahaya cuman kecil-kecil ya, meskipun dia sebenarnya besar itu ya. Alhamdulillah, masya Allah, anak-anak sini ya, mudah-mudahan terus belajar, terus ngaji ya. Nah, itu akan apa namanya membuat mereka tumbuh besar insya Allah dalam keadaan baik kayak gitu. Makanya sayang sekali di sini kalau begitu lulus SD udah nggak ngaji lagi. Oh itu sayang sekali. Harusnya masih ngaji terus ya kan. Jangan dikira tuh mereka tuh ngajinya udah bener, enggak. Yang tahu juga yang ngajar, tahu. Apalagi dengan pedenya ibu di masjid baca Quran, tadarusan, yang nggak salah juga. Tapi mereka tuh dengan pedenya seakan-akan bacanya tuh udah bener. Ya kan, kadang-kadang dari DKM-nya coba jangan keluar ke inilah, apa suaranya toa luar gitu, toa dalam. Kadang-kadang pora-pora ngapain terus dimatiin, tek. Dia tahu marah-marah ibu. Ya subhanallah, seakan-akan bacaannya tuh bener loh. Padahal mah iya. Nah, sekarang pernah kan ngaji coba dites. Kan yang tahu yang paham ilmu tajwid, yang paham ilmu tajwid, ilmu tahsin. Kan di sini ada, ya kan? Panjang pendeknya yang benar, gunnahnya. Ya nggak usah ngomongin makhraj huruf, sifat huruf, udah jauh sekali itu. Tapi kan mereka nggak paham. Taunya bener aja. Ya, kayak gitu. Masya Allah ya. Ya, itu ibu ya. Anak-anak ini masya Allah kalau ketemu saya ya, ini ya, ngomongin saya dulu deh. Assalamualaikum Abi, waalaikumsalam, masya Allah, luar biasa, sampai tersentuh saya, jadi malu sendiri. Tapi alhamdulillah ya, itu bisa apa bagus itulah ya, itu kan berpahala kayak gitu ibu ya, berpahala ya, alhamdulillah. Itu akan menumbuhkan apa sifat berkasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, la tadkhulul jannah hatta tu'minu.
tidak akan orang masuk surga sampai beriman. Kemudian kata Nabi, wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Ya, awalnya apa? Tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Tidak akan beriman kalau kalian sehingga kalian sampai mencintai. Nah, kemudian Nabi mengajarkan sebuah amalan. Awala adullukum idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan, jika kalian mengamalkannya niscaya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsyus salama bainakum. Sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan diem-diem baik, Bu ya. Ketemu salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, itu syiar Islam ya. Dan itu kita akan saling mencintai. Itu kan doa, Ibu ya. Assalamualaikum artinya apa, Ibu? Semoga keselamatan menyertaimu. Ya, semoga keselamatan menyertaimu. Selamat dari apa? Selamat dari penyakit, selamat dari kejelekan, keburukan, selamat dari maksiat, selamat dari neraka jahanam. Ya subhanallah, Ibu, ini bahas ini aja dalam banget loh. Jangan dianggap sepele. Assalamualaikum, semoga engkau selamat. Selamat dari apa? Selamat dari neraka jahanam. Ya subhanallah. Kemudian kita ganti salamnya dengan selamat pagi, ke selamat ya, nggak apa-apa ya, cuman awalnya harus assalamualaikum warahmatullah. Apa artinya? Semoga ya rahmat menyertaimu, wabarakatuh, semoga keberkahan juga menyertaimu. Masya ya, jadi jangan dianggap sepele. Dan ada beberapa pelajaran mengenai ucapan salam ya. Hendaknya kalau kita pahami, Ibu, orang mengucapkan salam itu tidak harus kepada orang yang kita kenal. Ya, hendaklah mengucapkan salam kepada yang dikenal dan yang tidak dikenal. Jadi mau kenal mau enggak, ucapkan salam ya. Karena sesama muslim itu adalah saudara ya. Innamal mu'minuna ikhwah ya, sungguhnya sama kaum beriman itu adalah saudara. Jadi nggak kenal pun assalamualaikum ya. Yang jelas kita tahu dia seorang muslim atau muslimah. Karena di antara tanda-tanda hari kiamat adalah orang mengucapkan salam kecuali sama orang yang dikenal saja. Ini tanda-tanda hari kiamat dan kita sudah menyaksikannya sendiri. Ya, dianjurkan mengucapkan salam itu kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Dan kepada siapapun, jangan kepada orang yang rajin ibadah, enggak, orang yang banyak dosanya pun assalamualaikum. Itu kan mendoakan semoga selamat ya. Barangkali kita nggak tahu hidayah tuh. Bisa jadi gara-gara itu ya kan orang tersentuh, Masya Allah, dia ngucapin salam ke saya. Gak ada yang tahu, Ibu ya. Ucapkan salam ya. Gak usah pilih-pilih. Kemudian disunahkan kalau mengucapkan salam itu, kalau orang yang berjalan, enggak, orang yang apa namanya yang kecil mengucapkan ke orang yang besar, yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak, yang sedang berkendara itu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Ada adab-adabnya kayak gitu, Bu, Masya Allah ya. Di agama kita diajarkan seperti itu ya. Yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Harusnya tuh kayak gitu ya. Kita lagi jalan, ada orang-orang duduk, assalamualaikum sambil jalan, kayak gitu nggak apa-apa.
Ya, itu mah adabnya ya, meskipun kalau sebaliknya juga nggak ada masalah. Itu Ibu ya, itu hak yang pertama sesama muslim, yaitu mengucapkan salam. Kalau ketemu ucapkan salam. Hukumnya sunnah betul ya. Adapun yang menjawab wajib dijawab. Kemudian yang kedua, hak sesama muslim itu apa? Ya, hendaklah menghadiri undangan. Undangan Ibu, undangan apa ini? Iya, kan namanya undangan kan banyak modelnya Ibu ya. Ada walimah pernikahan ya, ada walimah khitan, ada walimah safar, ada walimah akikah, ada walimah pindah rumah walimah enggak Ibu? Ada aja Ibu ya. Iya, Masya Allah, baru beli rumah baru walimah, enggak apa-apa ya. Apapun itu walimahannya lah ya. Ada walimah orang bergembira, syukuran ya. Kalau kata kita syukuran, entah syukuran apalah ya kan, diterima kerja kayak atau apa gitu ya kan. Nah, ini kan undangan-undangan nih, kita diundang, maka hendaknya kita penuhi undangan tersebut. Nah, hukumnya apa ini? Maka wajib, yang wajib adalah undangan walimatul urs, walimah pernikahan. Adapun yang lainnya wallahu alam hukumnya sunnah. Ya, tentu kita datang juga itu lebih baik. Ya, Ibu ya. Jadi harus datang ketika diundang acara pernikahan. Ya tentunya ada syarat-syaratnya ya, jangan sampai memberatkan kita. Ada syarat-syaratnya juga Ibu ya. Yang undang orang Islam. Kemudian di dalam acara walimah tersebut juga tidak ada kemungkaran Ibu. Wajib nggak kita datang itu acara ya walimatul urs ya, pesta pernikahan, di dalamnya ada dangdutan, ada biduan yang naudzubillah. Wajib nggak saya datang ke walimah kayak gitu Ibu? Itu hanya alhamdulillah ini di pulau kecil lor kok, gimana ceritanya? Nggak boleh ya, Masya Allah, nanggep. Iya ya, ada apa dangdutan itu nggak ada. Oh Masya Allah, Masya Allah. Jadi kan dulu kan di sini terkenal apa, Ampung Santri. Oh Masya Allah ya, jadi apa, bekas-bekasnya masih ada ya kan. Alhamdulillah ini dari dulu. Oh Masya Allah, tetap dijaga. Ini kan bagus ya kan. Alhamdulillah masih dijaga. Bayar enggak, bukan masalah itu sebenarnya ya, bukan masalah bayar ya. Ada di sini ya. Saya pikir orang-orang pulau kecil tuh susah-susah, enggak, ternyata enggak kayak gitu, enggak. Ya, hebat-hebat, Masya Allah. Bukan bayar ya, enggak ya. Karena apa? Menjaga adat yang baik, ya kan? Tidak ngundang acara dangdutan dan segala macam. Iya, ya paling mentok itu ya. Alhamdulillah. Kenapa? Ketimpling. Iya. Ya kalau dangdutan kan ya Allah ya Robi. Saya datangnya aja udah malu ya kan. Nah, itu ada perempuan kayak gitu buka aurat joget-joget. Ya naudzubillah. Enggak. Bukan kita mau dipandang enggak, maksudnya ya kita nggak mau datang kayak gitu ya. Itu aja, jadi ada syarat-syarat. Kenapa ada yang bertanya? Kenapa? Iya, undangan walimah pernikahan itu hukumnya wajib. Kalau nggak datang berarti dosa. Kalau datang, kenapa? Nah ini juga masalah. Adat kita, orang undang itu harus ngasih duit.
Ini adat di sini tuh sebenarnya bukan di sini sih ya, di mana-mana sampai di kampung saya juga kayak gitu. Sebetulnya tuh nggak kayak gitu sebetulnya ibu, ya. Ah, lah, saya nggak wajib datang karena di dalamnya ada kemungkaran. Nah itu maksiat atau enggak kayak gitu? Udah jelas. Ada orang pernikahan, walimah, pesta pernikahan ada minum-minum. Ada nggak kayak gitu? Ada ibu loh, ya kan? Meskipun diumpet-umpet di pojok juga ada. Wajib nggak saya datang ke tempat kayak gitu? Enggak datang. Orang kayak gitu ada dangdutnya dari luar, dari jauh aja udah kedengeran. Oh, biduannya segala macam. Terus saya datang. Enggak wajib itu yang kayak gitu. Ya, yang wajib tuh yang di pulau kecil lor tuh wajib dah. Nah iya kan, alhamdulillah ya kan. Udah deket, nggak ada kayak gitu. Wah nikmat, ya kan? Hah? Nah iya tuh yang jadi masalah tuh kayak gitu. Apakah kita wajib apa namanya kalau nggak datang dosa gara-gara nggak ngasih duit? Sebetulnya tuh yang jadi masalah tuh itu ya. Ada kewajiban nggak sih kayak gitu? Sebenarnya tuh nggak ada ya. Ini kebiasaan yang harusnya tuh nggak jadi membebankan yang diundang kayak gitu loh. Iya, karena udah kebiasaan di sini tuh kayak gitu. Iya. Iya. Harusnya tetap datang meskipun lagi nggak. Kan di sini kan pakai beras ya kan? Hah? Pakai beras kan? 2 liter. Nggak ada masalah. Iya, datang aja ya. Karena kalau nggak datang dosa. Nah, itu tuh yang jadi masalah itu ibu ya. Kecuali ada akad di awal pokoknya utang gitu, itu jatuhnya utang ya kayak gitu ya. Oh ya dulu saya hajatan dia ngasih sekian kan ditulis ditulis gak? Masya Allah ya, sebenarnya nggak ada kewajiban kayak gitu ibu ya. Adapun kita datang kita mau ngasih hadiah kita mau silahkan tapi tidak wajib. Yang wajib itu apa? Yang wajib tuh kitanya datang gitu loh. Adapun ininya, hadiahnya, apanya, amplopnya atau kadonya itu nggak wajib. Kalaupun kita mau ngasih silakan, kalau enggak ya kayak gitu. Lah iya karena udah jadi adat di sini kayak gitu ya akhirnya malu. Ya tapi ya beras 1 liter 2 liter nggak ada juga. Ya pokoknya saya jawabnya kayak gitulah ya. Pokoknya yang wajib datangnya, adapun itunya sebenarnya nggak wajib. Urusan malu ya terserah. Kalau yang wajib tuh datangnya ibu ya. Terus saya mau mengatakan itunya juga wajib ya. Saya salah juga kalau mengatakan wajib harus ada amplopnya. Nggak ada kayak gitu. Baik, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, itu ya. Adapun walimah yang lainnya itu hukumnya sunnah. Kemudian kalau orang yang ngundang itu harusnya orang ke orang, jangan secara umum ya. Saya undang ibu-ibu pengajian, saya besok ada. Itu nggak bener kayak gitu, ngundang kayak gitu juga. Ibu nggak wajib datang gitu kalau kayak gitu. Kalau ngundangnya secara umum kayak gini atau di masjid atau di grup WhatsApp ya. Mohon maaf ini undangan satu untuk rame-rame. Nah itu enggak, ya kan? Enggak wajib datang itu kalau kayak gitu. Harusnya dijapri, ya kan? Diundang satu ini, saya undang. Nah, kalau undangan pengajian itu enggak wajib. Yang maksudnya gimana? Yang undang apa? Undang nikah? Acara pernikahan apa acara pengajian? Oh, itu nggak wajib ibu. Yang wajib itu undangan pernikahan. Udah itu tuh, ya paham ya? Undangan pengajian mau undangan yang lainnya ya. Nah, yang wajib undangan nikah ya. Jadi harus khusus per orang, jangan secara umum seperti itu ya. Adabnya tuh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya.
Ya, jika diundang maka penuhilah. Itu hak yang kedua ya. Jadi kita kalau diundang acara nikahan itu wajib datang. Kecuali tadi ada kemungkaran di dalamnya atau yang memberatkan kita apa? Yang undang di luar kota, ya, nggak wajib datang itu. Ya, bolak-baliknya aja ya. Duitnya kagak ada segala macem, nggak wajib datang kalau kayak gitu. Ya, memberatkan kita yang diundang. Tapi kalau deket ya deket sini tetangga kampung ya datang aja. Taib, itu yang kedua. Yang ketiga, hak sesama muslim yaitu kalau dimintai nasihat maka kita kasih nasihat kepada dia, Ibu ya. Jadi wajib memberikan nasihat kepada saudara kita ketika kita diminta nasihat. Jika ia tidak minta, baru itu nggak wajib ya. Tapi kalau kita diminta nasihat ya kita nasihati ya. Namun jika tidak diminta nasihat, tapi ada mudorot atau dosa di dalamnya ya, maka kita tetap wajib memberikan nasihat agar kemungkaran atau perbuatan dosa dan maksiatnya itu juga berhenti ya. Kayak gitu. Kalau kita diminta nasihat, nasihati semampu kita ya. Kalau kita nggak diminta nasihat ya jangan ya, barangkali ada orangnya. Tapi kalau kita nggak diminta tapi kita melihat, wah ini nggak bener nih kayak gini. Kita melihat kemungkaran. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, Ibu, kalau kita melihat kemungkaran, maka kita berhentikan kemungkaran itu dengan tangan kita. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika dhaful iman. Kalau kamu lihat kemungkaran, ada orang berbuat dosa maksiat, kalau kita bisa berhentikan itu dengan tangan kita, berhentikan dengan tangan kita. Berhenti kamu, bubar, jangan kayak gini, nggak baik yang segala macam. Kalau kita sanggup, tapi kalau kita nggak sanggup, ya ditegur pelan-pelan dengan lisan kita. Kalau kita nggak sanggup juga, nggak berani dengan lisan kita, ya ingkari dengan hati bahwa itu nggak baik, ya kayak gitu, Ibu. Jangan diem-diem aja kalau Ibu ngelihat ada ya kemungkaran di kampung kita ini, ya kan, kita kan tinggal di sini. Kalau ngelihat ada yang nggak baik, bilang. Kalau nggak sanggup untuk negur sendiri, ya ngobrolin yang lain, ya. Karena apa, Ibu? Kalau ada sebuah maksiat di satu kampung, kemudian tetangganya acuh tak acuh, cuek, bebek, bodoh amat, kalau Allah turunkan azab, kena semua itu, Ibu kita. Kalau kita nggak sanggup, kita bilang ke yang lain, ya. Itu kayak gitu tuh nggak baik, ya. Kayak gitu. Dan alhamdulillahnya di sini Ibu, alhamdulillahnya ya masih diobrolin kalau ada apa-apa, ya. Ya sedikit tahu saya seperti itu, ya. Jadi kalau duduk bapak-bapak dari pemerintah desa sini, ya kan, dari lurah, Pak Kadus, segala macam, sampai tokoh masyarakat, sampai ustaz, duduk bareng ngopi, itu bukan sekedar itu, Bu. Lagi ada apa nih di sini? Kayak gitu. Misal, anak-anak nih ada yang begini, ada yang begitu, ya kan, sampai parah. Itu diobrolin sampai habis sholat subuh, di tausiahnya masalah itu, sampai sholat Jumat bilangin masalah itu. Alhamdulillah, Ibu, ya kan, meskipun orang tuanya nggak terima anaknya di ini, tapi yakin, namanya orang tua kan kayak gitu ke anak pastinya lah kan, tapi yakin di rumahnya anaknya dicubit-cubitin, kayak diapain, itu kan membuat berhenti tuh akhirnya. Alhamdulillah loh, berhenti loh, alhamdulillah. Jangan diem-diem aja, nih ada apa gitu, ya kan, ada orang datang main sampai tengah malam, diem aja, ya kan. Nggak boleh kayak gitu, harus diobrolin, dilaporin kayak gitu, ya. Jadi itu yang keberapa? Ketiga, kalau dimintain nasihat maka berikan nasihat. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Keempat, kalau bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab dengan mengucapkan yarhamu Allah atau yarhamu killah. Itu, Ibu, jawab
yarhamukallah. Kalau yang bersin perempuan, yarhamukillah. Tapi ya itu syaratnya tadi, yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau yang bersin acim diem aja, nah kita juga diem aja. Jangan iya, kalau enggak kita itu kita tegur, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Ya. Kemudian ketika dijawab yarhamukallah atau yarhamukillah, yang bersin ini masih menjawab lagi loh, apa? Yahdikumullah wa yuslih atau wa yuslihu balakum. Ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bersin itu nikmat loh. Bersin nikmat gak Ibu? Nikmat loh. Oh enak banget. Coba Ibu pengen bersin nggak jadi? Kan, aduh nggak enak banget Ibu ya. Iya. Bersin itu nikmat. Dan itu, bersin itu dicintai Allah Ibu. Dan Allah membenci yang namanya apa? Nguap. Oh, orang kebanyakan apa? Nguap. Langsung ini dari tadi. Banyak nguap Ibu, jangan. Allah itu kurang suka yang namanya apa? Nguap. Kalau diikutin, nguap terus itu Ibu. Saya ngajar orang nguap mulu deh. Wudu kamu. Nah, ya karena bikin males ya kan. Godaan saya, ya bikin nular ya. Makanya kalau nguap itu berusaha ditahan semaksimal mungkin, ditahan. Kalau nggak bisa ditahan, ditutup pakai tangan. Tangan begini ya, jangan begini. Yang telapak tangan luar ya, jangan ini. Tutup ya, karena kalau nggak ditutup nanti setannya bisa. Iya. Allah nggak suka ya orang selalu nguap kayak gitu. Boleh kalau sholat, Ibu pernah sholat nguap Ibu? Kalau bisa ditahan. Gimana cara nahannya? Kalau mau nguap, tarik nafasnya. Ntar nggak jadi. Ntar nggak jadi Ibu. Kecuali emang susah banget, ya udah mau nggak mau nguap tapi ditutup. Tapi jangan diikutin terus. Kalau ngaji seperti ini, anak-anak belajar lagi ngaji, kalau nguap suruh wudhu, itu ngantuk itu, ya kan? Ya, itu Allah tuh suka yang namanya bersin. Ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah. Kemudian yang menjawab yarhamukallah, artinya semoga Allah merahmatimu. Ya, kemudian yang bersin jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Amalkan ini Bu, amalkan ya. Kita ajarkan anak-anak di sini ya. Kita ajarkan anak-anak di rumah. Kalau bersin lagi ngaji, ayo ucapkan apa? Alhamdulillah. Ayo temennya jawab yarhamukillah. Jawab lagi, kamu bisa nggak? Kayak gitu ya. Diamalkan. Doa-doa yang diajarkan, zikir-zikir itu untuk apa dihafalkan? Untuk diamalkan ya. Makanya kita di sini ngajar, ibu-ibu sebagai orang tua juga ngingetin. Ya kadang-kadang ibunya lah kita bilang Ustaz doa. Ada yang ngomong begitu, ya Allah ya Robi. Binteran bocah, iya. Kan udah menghafal doa pakai baju, doa melepas baju. Ayo nak baca. Mau tidur, bangun tidur, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu harusnya diamalkan. Taib, itu yang ke berapa? 4. Yang kelima, hak sesama muslim. Nah, kalau sakit dijenguk. Iya Ibu, kalau sakit dijenguk Ibu. Dan pahalanya besar Ibu ya. Menjenguk orang sakit itu pahalanya Masya Allah Ibu. Besar sekali Ibu ya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Ummu Muslim, kata Nabi, sesungguhnya seorang muslim jika menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka dirinya senantiasa berada khurfah di surga hingga dirinya kembali. Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, apa khurfah surga itu? Nabi menjelaskan buah-buahan di surga. Jadi Ibu, kalau kita jenguk orang sakit Ibu, berangkat dari rumah mau jenguk orang sakit,
setiap perjalanan kita itu akan dinilai pahala. Sampai kapan? Sampai kita balik lagi ke rumah. Masya Allah. Besar sekali, Ibu. Ya, orang yang menjenguk sakit senantiasa berada di kurva surga. Itu apa? Kurva itu taman buah-buahan di surga. Bahkan Ibu, orang yang menjenguk orang sakit, kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim menjenguk saudara muslim yang sakit, jenguknya di pagi hari. Kalau jenguknya di pagi hari, kata Nabi, melainkan dirinya akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga petang. Kalau jenguknya di petang hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari. Dan baginya kebun di tengah surga. Masya Allah, Ibu ya. Jadi semangat Ibu kalau ada orang sakit dijenguk ya, pahalanya besar. Perjalanan kita, ongkos yang kita keluarkan atau bingkisan, tentengan, ya kan kadang kan kita ya kan itu nggak ada yang sia-sia, Allah berikan pahala yang besar. Didoakan malaikat loh, 70.000 malaikat. Malaikat itu doanya dikabulkan nggak Ibu? Dikabulkan Ibu. Malaikat itu makhluk Allah yang nggak pernah berbuat dosa. Nggak mungkin doanya nggak dikabulkan. Banyak sekali Ibu cara-cara supaya kita didoakan malaikat. Ya, salah satu diantaranya kita jenguk orang sakit. Ada juga supaya kita didoakan malaikat, kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan saudara kita. Itu nanti malaikat doain kita, Bu. Kalau kita doain saudara kita nih, ya kan saudara, ya Allah, semoga ibu ini dilapangkan rizkinya, diberikan kesehatan, anak-anaknya jadi soleh-soleh. Tapi ibu ikhlas ya, niat loh, maksudnya doainya benar-benar. Nanti malaikat mendoakan kita. Apa kata malaikat? Walaka bimisli. Untuk kamu semisal apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Adapun doa kita belum tentu diijabah sama Allah. Adapun doanya malaikat pasti dijawab. Itu ya. Doakan saudara kita. Ya Allah, semoga si Anu ya kan ya pokoknya didoain yang baik-baik. Nanti yang doain kita malah malaikat. Ya. Manfaat orang jenguk orang sakit. Nih, bagi yang sakit aja ya, mereka itu merasa diperhatikan ya, ada yang peduli ya kan. Kemudian hatinya juga senang ya kan, alhamdulillah masya Allah dijenguk ya kan. Kemudian jadi semangat sembuh loh, imunnya naik Ibu. Imunnya naik ya kan. Ya, kemudian didoakan sama yang jenguk. Nah, doa untuk orang sakit Ibu, gimana doanya? Allahumma robbanas, Allahumma robbanas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqoma. Hafal Ibu? Nah, hafal alhamdulillah. Kalau kepanjangan ada yang pendek sekali apa? Syafa killa kalau ke perempuan. Kalau yang sakit laki-laki syafa Allah. Tapi ada tambahannya syafa killa la ba'sa tohurun insya Allah. Syafakillah, semoga Allah menyembuhkanmu. La ba'sa, enggak apa-apa. Tohurun insya Allah, semoga sakitmu itu menggugurkan atau membersihkan dosa-dosamu. Karena dari manfaat sakit itu kan menggugurkan dosa-dosa. Nah, itu. Syafakillah, la ba'sa tohurun insya Allah. Nah, itu manfaat bagi orang yang sakit. Bagi orang yang menjenguk, ya tadi ya, pahalanya besar, didoakan malaikat. Ya. Kemudian membuat kita jadi mudah bersyukur. Alhamdulillah Ibu kalau ke rumah sakit Ibu, ya. Masya Allah Ibu. Orang sakit macem-macem ya. Saya tuh pernah dengar Bu, orang sakit kan karena orang sakit itu kan di rumah sakit kadang berdampingan ya sama orang sebelah, kadang ngobrol. Pernah tuh ada orang Ibu, ya subhanallah, rasanya pengen mati aja. Jadi kepala tuh sakitnya luar biasa katanya. Ya kan rasanya pengen mati aja. Ya subhanallah kalau lihat kayak itu.
bersyukur, alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Gitu ya. Jadi membuat kita bersyukur. Alhamdulillah kita sehat, ya kan? Mata kita sehat, mulut kita bisa ngomong, badan kita sehat, alhamdulillah. Kalaupun sakit juga sakitnya masih nggak terlalu berat seperti itu membuat kita bersyukur. Ya, kayak gitu. Itu yang ke berapa? Kelima. Ya, jadi kalau ada saudara kita sakit maka hukumnya apa Ibu? Hukumnya sunnah. Tapi bisa menjadi wajib kalau yang sakit keluarga. Orang tua yang sakit, anak wajib nggak jenguk? Ya, wajib. Wajib itu anak. Ya pokoknya semakin dekat hubungan kekerabatannya semakin wajib dia untuk menjenguknya. Ya, bapak ibunya sakit nggak dijenguk, anaknya sakit ya kan, kayak gitu ya. Kecuali teman yang sakit, tetangga yang sakit, ya tentu lebih bagus kita jenguk. Baik, kemudian yang berapa? Keenam terakhir. Nah, kita diperintahkan untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman dan hukumnya apa? Apa? Hukum mengantarkan ngurusin jenazah hukumnya apa? Wajib. Wajib ada dua, wajib ain, wajib kifayah. Wajib apa hukumnya? Kifayah. Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kalau sudah ada yang ngurusin sebagian, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Ya, hak seorang muslim kalau meninggal harus diantarkan jenazahnya. Nah, itu kewajiban yang terakhir Ibu. Dan pahalanya juga besar. Nabi menyebutkan kalau orang meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Itu hak saudara kita. Ya, karena di situ ada doa, permohonan ampun untuk saudara kita yang meninggal, dan kita takziah menyenangkan keluarga yang ditinggal, kerabatnya. Ya, dan barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang menghadiri jenazah, menyolatkannya, mendoakannya, maka dia akan memperoleh pahala 1 kirot. Kalau orang menyolatkan jenazah akan mendapatkan pahala 1 kirot. Dan barang siapa yang menyolatkan kemudian mengiringi jenazahnya sampai ke pemakaman, maka baginya 2 kirot. Kalau nyolatin doang 1 kirot, kalau nyolatin dan nganterin sampai ke pemakaman 2 kirot. Apa itu kirot? Apa Ibu? Kirot itu adalah 2 gunung yang besar. Pahalanya segunung Ibu. Bahkan minimal tuh segunung Uhud. Tuh, ya pahalanya besar sekali Ibu. Timbang nyolatin jenazah doang dan nganterin ke pemakaman, maka pahalanya 2 kirot, 2 gunung besar. Ya, maka hendaknya kita jangan menyia-nyiakannya. Urusin, disolatin, sholat jenazah. Bisa Ibu ya, sholat jenazah Ibu ya. Berapa rakaat? 4. Rakaat pertama baca apa? Sholat jenazah. Iya, tetap namanya 4 takbir ya. 4 takbir. Takbir pertama apa? Ibu di sini kalau perempuan nggak sholat jenazah ya? Oh enggak ya. Perempuan nggak ada yang sholat ya? Boleh tapi nggak pernah. Tapi tahu boleh ya? Iya, ya sudah. Padahal pahalanya besar sekali Bu ya. Pahalanya besar loh. Nyolatin jenazah 1 kirot. 1 itu 1 gunung. Kalau nyolatin dan nganterin 2 kirot. Ya sudah ya. Karena nggak pernah mau gimana. Harusnya nyolatin nggak apa-apa ya. Cuman di sini kan bapak-bapak semuanya ya. Iya. Di Arab doang ya. Setiap habis sholat lagi.
Iya, setiap habis sholat, makanya jangan sia-siakan itu. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, setiap habis sholat itu sholat jenazah. Orang mati tiap waktu, Ibu. Coba, sholat jenazah. Takbir pertama baca apa? Takbir pertama tuh Al-Fatihah. Takbir kedua sholawat. Takbir ketiga baca doa. Takbir keempat salam. Doanya gimana? Ah? Iya, ya, mayitnya perempuan. Ya, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Minimal itulah. Kalau mayitnya laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang panjang bisa yang dilanjutin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus wa akrim nuzulahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqih minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari, ya kan, wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan min ahlihi wa adhilhu fil jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Ya, kepanjangan enggak apa-apa, Ibu. Mayit itu apalagi keluarganya mengharapkan yang mendoakan tuh doanya yang panjang. Ya kalau nggak hafal nggak apa-apa, minimal ya Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu, ya. Itu Ibu ya. Wallahu alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas, hak-hak sesama muslim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, Ibu ya. Kalau bertemu saudara kita sesama muslim, ucapkan apa, Ibu? Salam. Kemudian kalau diundang ke walimah pernikahan kita harus datang, wajib datang ya, wajib. Nah, urusan itunya terserah. Kemudian yang ketiga apa? Kalau dimintai nasihat, kita berikan nasihat. Kemudian yang keempat apa? Kalau bersin, Ibu ucapkan alhamdulillah. Yang dengar jawab yarhamu Allah, ya. Misalnya Ibu Yaya bersin, alhamdulillah, ucapin. Udah semua jawab yarhamu Allah. Terus yang bersin jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Diamalkan, Ibu ya. Amalkan. Di rumah bersin, alhamdulillah. Bapaknya nggak jawab, ajarin, Ibu. Jawab, ajarin ya, kayak gitu. Anaknya iya. Terus apa setelah itu? Kalau sakit dijenguk, kalau ada yang meninggal kita ikut nyolatin, terus ikut mengantarkannya, ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita juga untuk bisa mengamalkannya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika minal azzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harmi wa adabil qabr. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.